Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natalia dengan NIM 2892450063. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus B. Video ini saya buat untuk mempresentasikan sebuah materi tentang branding, yaitu dari matkul pemasaran dan promosi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lianda Nursagiati dengan NIM 2892450098. Perkenalkan, nama saya Papurwati dengan NIM 2892450076. Perkenalkan, nama saya Ika Suci Aisyah dengan NIM 2892450103. Halo guys, perkenalkan nama saya Jessica. Saya dari Prodi Manajemen. Halo semua, perkenalkan nama aku Siva Jera Salsabila. Aku dari Prodi Akuntansi. NIM aku 2902450043. Topik diskusi: 1. Pendahuluan, 2. Pengertian brand, 3. Tujuan branding, 4. Manfaat branding, 5. Unsur-unsur branding. Pendahuluan. Dalam dunia bisnis, branding sangat penting. Branding membuat produk atau perusahaan mudah dikenali. Branding bukan hanya logo, tetapi keseluruhan identitas merek. Pengertian brand dan branding. Ada dua metode periklanan, yaitu pengertian brand. Brand adalah nama, simbol, desain, atau tanda digunakan untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Brand mencerminkan identitas dan citra perusahaan. Pengertian branding. Branding adalah proses membangun dan mengelola merek bertujuan menciptakan kesan positif di benak konsumen, dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Tujuan branding membuat produk mudah dikenali, membangun kepercayaan konsumen, membedakan dari pesaing, menciptakan loyalitas pelanggan. Unsur-unsur branding pada gambar. Yang pertama, nama merek, identitas utama produk agar mudah dikenali dan diingat konsumen. Yang kedua, logo, simbol visual yang memiliki merek dan membedakan dari pesaing. Yang ketiga, memberikan kesan emosional dan memperkuat karakter merek. Yang keempat, kalimat singkat yang menggambarkan nilai atau janji merek. Yang kelima, desain kemasan, penampilan luar produk yang menarik dan melindungi isi produk. Yang keenam, gaya komunikasi, yaitu cara merek berinteraksi dengan konsumen menggunakan bahasa, nada, dan pesan. Logo adalah simbol identitas merek, harus sederhana dan mudah diingat, mewakili karakter perusahaan, digunakan secara konsisten. Ada juga warna tipografi. Warna mempengaruhi emosi konsumen. Contoh, merah yaitu semangat, biru yaitu kepercayaan, hijau alami. Jenis huruf harus mudah dibaca. Slogan adalah kalimat yang mudah diingat, mencerminkan nilai dan keunggulan merek. Contoh slogan yang kuat dapat meningkatkan daya tarik. Selanjutnya juga ada strategi branding. Strategi branding itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menentukan target pasar. Kita tidak bisa menjual ke semua orang. Langkah pertama adalah mengunci siapa audiens spesifik kita agar komunikasi lebih efektif. Jadi kita nih target pasarnya mau kemana gitu. Kayak misalkan target pasarnya misal kita jual skincare, target pasarnya kan otomatis perempuan yang masih muda, yang masih orang tua juga bisa, pokoknya gitu. Pokoknya kita tuh harus tahu untuk target pasar kita tuh siapa gitu. Kalau misalkan target pasar kita orang tua atau
ibu-ibu atau ibu-ibu yang mempunyai anak balita gitu. Jadi kita harus tahu nih target pasar kita apa dan kita mau jual barang apa gitu ya. Dan yang kedua, menyesuaikan identitas dengan konsumen ya. Nah, kepribadian brand harus selaras dengan gaya hidup dan kebutuhan konsumen kita. Jika targetnya anak muda, gaya bahasanya harus santai dan dinamisnya. Contohnya tuh kalau misalkan untuk gaya, kalau kita kan ibaratnya Gen Z gitu ya guys ya. Kalau Gen Z itu kan ngobrolnya harus santai, beda sama Gen Alpha juga kita ngomongnya harus gimana, Gen X juga kita harus ngomongnya gimana. Jadi kita harus bisa membaca karakter konsumen kita gitu. Jadi kita harus bisa nih membaca karakter konsumen kita seperti apa, cara berbicara kita ke masing-masing orang pasti kan berbeda gitu ya guys. Nah yang ketiga, konsistensi pesan di semua media. Jadi konsisten nih guys, kita pesannya di mana aja gitu. Jadi misalkan di IG gitu ya, di IG kita brosurnya kayak gini, di TikTok juga harus sama browsernya kayak gini gitu. Jadi nggak boleh kata-katanya tuh beda antara di TikTok sama di IG gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada perbedaan, kan audiens juga yang baca kok di TikTok beda, di IG beda, ini benar atau enggak gitu. Jadi harus benar-benar sama gitu ya guys ya. Mungkin nggak terlalu sama nggak apa-apa, nggak plok ketipluk sama, tapi pesannya itu yang disampaikan itu emang sama gitu ya guys ya. Nah, yang keempat itu inovasi sesuai perkembangan zaman. Jadi kan semakin sekarang tuh zaman semakin canggih ya guys ya, semua bisa pakai TikTok, bisa pakai Instagram kayak gitu. Nah jadi jangan terlalu kaku juga, dan kita tuh harus ngikutin teknologi gitu. Jangan kayak mungkin zaman-zaman yang udah ketinggalan zaman gitu. Jadi kita tuh harus ngikutin zaman. Kayak sekarang kan yang lagi tren-tren misalkan muncak, lari gitu kan, itu kan lagi tren-tren. Jadi kita ngikutin zaman, dan cara promosinya juga biasanya tuh orang-orang tuh kan kayak keren-keren gitu kan ya guys. Kalau misalkan yang lari inilah itulah gitu. Jadi kita harus sesuai sama perkembangan zaman ya guys. Jadi kita ngikutin perkembangan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan branding melalui promosi. Yang pertama yaitu iklan televisi. Meskipun dunia digital berkembang pesat, TV tetap menjadi media dengan jangkauan massal tercepat. Yang kedua yaitu media sosial. Media sosial berfungsi sebagai jembatan untuk berinteraksi langsung dengan audiens. Yang ketiga yaitu influencer. Memanfaatkan otoritas dan kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi pengikutnya. Lalu yang keempat yaitu event atau sponsorship. Membangun pengalaman langsung atau mengasosiasikan merek dengan nilai-nilai tertentu. Lalu yang kelima yaitu konten digital kreatif. Contohnya yaitu sebuah merek alat masak membuat video tutorial resep unik di YouTube yang secara halus menampilkan produk mereka. Branding emosional. Merek membangun hubungan emosional dengan konsumen, contohnya seperti kenangan, kepercayaan, lalu ada kebanggaan menggunakan produk, dan emosi membuat konsumen lebih loyal. Apa sih contoh branding sukses itu? Biasanya produk-produk yang sudah terkenal tuh dia sudah memiliki 4 contoh ini. Yang pertama, identitasnya kuat. Biasanya kayak ada beberapa produk yang sudah mempunyai identitas dan sudah terkenal, jadinya dia gampang dikenali oleh seorang. Yang kedua, pesan yang konsisten. Yang ketiga, kualitasnya terjaga. Kualitas itu sangat dipentingkan untuk semua produk, apalagi produk-produk yang farmasi, makanan, dan minuman. Selanjutnya, branding yang baik membuat produk bertahan lama.
Jadi kesimpulan branding ini adalah branding adalah kunci keberhasilan bisnis. Branding menciptakan identitas dan citra positif. Branding yang kuat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Sekian penjelasan dari saya, semoga ini bisa berguna untuk pembisnis baru. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.